Drop it. Hai Sobat Sonora, jumpa lagi di YouTube channel Sonora Bali Official. Dan kali ini aku bakalan ngobrol bersama salah satu komunitas yang ada di Bali, sahabat Sonora, yaitu komunitas Tukang Cukur Bali. Di sini sudah hadir tentunya perwakilan dari komunitas Tukang Cukur Bali yang kita ajak ngobrol untuk sore hari ini. Yang pertama saya mau sapa dulu, ada Bli Edo Renanda. Selamat sore. Selamat sore. Sehat Bli ya? Sehat. Terus ada juga Bli Yogeswara Chandra. Sorry, sehat ya Bli ya? Ya, sehat. Ada juga Bli Tude Nadia Stara. Apa kabar? Sehat. Oke, Super. kalem-kalem banget ya. Karena tadi studio rusuh loh. belum mulai. Jaga image ya. Oke. Karena visual. Komunitas Tukang Cukur Bali ini menarik ya, karena kan biasanya komunitas tuh kebanyakan pencinta alam lah, atau enggak sosial seperti itu. Ini boleh cerita ke sahabat Sonora di hari ini, komunitas Tukang Cukur Bali ini boleh cerita secara singkat terbentuknya kapan, terus juga apa yang melatar belakangi terbentuknya Tukang Cukur Bali ini? Komunitas Tukang Cukur Bali ini terbentuknya tanggal 14 Desember 2019. Itu berawal dari grup WhatsApp gitu loh. Akhirnya kita karena memiliki ketertarikan yang sama, akhirnya kenapa mubazir loh. Ini sekedar grup WhatsApp, akhirnya kita bentuklah menjadi komunitas seperti ini, komunitas Tukang Cukur Bali ini. Oke gitu ya, terbentuknya 14 Desember 2019, ya. Terus berawal dari grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Gitu ya. Berarti kakak-kakak ini punya skill mencukur semua berarti dong? Ya, bisa dibilang seperti itu. Sangat mustahil ya masuk komunitas Tukang Cukur Bali nggak bisa nyukur ya. Iya. Ini boleh cerita satu-satu mungkin ya. Ini awal mula kan nggak mungkin dong langsung pinter nyukur ya gitu. Mungkin perjalanannya dari mungkin sebelumnya kerja apa, terus juga tiba-tiba kenapa terjun ke dunia percukuran gitu. Bisa cerita dari siapa dulu nih? Boleh. Beli Today lah. Jadi pertama saya bekerja di kapal pesiar awalnya. Habis itu harus memiliki, ya kalau kerja di kapal harus memiliki side jobnya lah, biar nyetak duit di sana lah. Jadi kepikiran lah jadi tukang cukur lah, ada harus bawa skill tukang cukur nih ke kapal pesiar itu. Singkat cerita, pulang dari kapal pesiar pandemi lah. Jadi yang saya teruskan itu tukang cukurnya dan sampai sekarang. Iya, seperti itu. Kalau Bli Edo? Kalau saya berawal dari tidak sengaja sih. Dibilang Kebetulan. Kebetulan. Jadi dari tamat SMA itu saya nggak kuliah dan pengennya nyari kerja. Tapi di dalam pikiran saya juga nyari kerja yang nggak terlalu ribet banget gitu. Karena saya emang dari sekolah pun nggak suka ribet gitu. Dari berandalan. Dari berandalan gitu loh. Jangan ditiru ya. Itu dah akhirnya saya pengen ngerantau dari negara ke Denpasar dan nggak sengaja berhenti di depan barber karena saya juga capek dan saya juga bingung kan nyari kerja di mana. Berhenti di depan barber dan melihat salah satu barbershop dan saya lihat pegawai barbernya tuh pakai tato, rambut gondrong gitu kan, stylenya ala-ala rapper gitu. Pokoknya saya tertariknya dari sana sih. Ternyata kerja ada di tukang cukur tuh bertato boleh, rambut boleh, fashion sendiri-sendiri ya. Yang penting satu ya bisa nyukur. Akhirnya tertarik dari sana dan menggeluti dunia cukur itu dari sana, dari tamat SMA sampai sekarang. Oke. Kalau Bli Yogesnya gimana ceritanya? Kalau Tiang sih, saya pertama nih saya kerja di Pemda. Saya kerja di Pemda dari 2013. Otomatis kan rutinitas setiap hari itu saja di depan komputer gitu. Jadi mumet gitu. Saya mau cari sesuatu apa sih yang bisa ginilah refresh otak saya gitu. Tapi bisa menghasilkan gitu. Akhirnya karena sering motong rambut juga waktu itu 2 minggu sekali. Kenapa nggak jadi tukang cukur? Akhirnya yang ngulik-ngulik, cari di YouTube, beli alat, nyukurin anak-anak di kampung. Akhirnya sedikit bisa, ya beranilah sampai sekarang bekerja di dunia. Bisa dibilang side job bisa saya jadi tukang cukur gitu loh. Beranilah gitu. Oke, ini kan menarik juga karena salah satu visi misi dari Tukang Cukur Bali ini, komunitas Tukang Cukur Bali kan mengangkat derajat tukang cukur. Iya. Emang ada apa? Kenapa bisa terpikirkan seperti itu? Ada apa dengan derajat tukang cukur gitu? Ini kan Indonesia.
kayak mereka ini orang-orang di Indonesia ini masih memandang pekerjaan itu sebelah mata gitu loh. Kalau itu dah yang bilang bahwa pekerjaan ini loh bisa menghidupi kalian gitu loh. Selama masih manusia itu lahir memiliki rambut, Walaupun lahir ada yang enggak. ada yang botak juga ya kan, ada yang ini. Lahir itu pasti botak. Isi Saya udah antisipasi nih soalnya saya dijebak. Iya, itu dah maksudnya ini pekerjaan yang bisa nggak lekang oleh zaman, nggak lekang oleh waktu. Bahkan di situasi pandemi seperti ini, Iya. tukang Kita cukur masih ini bisa termasuk survive. bisa dibilang masih survive gitu loh. Itu yang gini. Yang kedua Kak, itu dah di segi sosial tadi itu yang bilang. Kalau kita ini anak muda nih datang ke rumah cewek ngapel gitu. Kalau orang tuanya nanya, "Gus, kerjanya di mana?" gitu. Kalau kita jawabnya tukang cukur pasti dipandang sebelah mata. Mungkin orang tuanya bakal berpikir, anak saya kalau nikah sama dia, sama tukang cukur, bakal bisa hidup apa enggak gitu. Tapi lain halnya kalau bilang PNS, TNI atau Polri apapun itu, mungkin baru kita bilang PNS Bu gitu. Oh ya silahkan nikahin anak saya kan gitu loh. Langsung ya, Jadi hijau lampunya. Itu dah. ya ini Tapi- stereotip ini yang perlu dirubah gitu loh. Tukang cukur itu memang pekerjaan yang sederhana, cuman mencukur. Tapi jangan pernah anggap remeh tukang cukur. Kita Kita bekerja berkarya di atas kepala gitu. dengan skill Kita skill ini megang kepala bupati. Ya, kita Ya. pegang kepala Siapapun. orang loh. Pokoknya semua orang itu nunduk sama tukang cukur Iya. udah. Kalau kalian sudah di atas kursi cukur, derajat kalian itu sama. Kami yang ngatur. Belok kanan, belok kiri. Dan kayaknya penghasilannya juga ini ya. Ya setungkaro. Astungkara bisa menghidupi lah. Karena tadi sempat di on air itu membandingkan dengan PNS golongan. Woi. Ya, kalau enggak, ya kalau ya Emosinya dia dapat dia. sederhananya seperti ini. Kalau sehari kita nyukurnya dapat 10 dengan harga cukur 15.000, itu kan bisa dikalikan. Dikalikan 26. Dalam sebulan ya. Iya, dalam sebulan itu kan udah tahu jawabannya berapa gitu. Itu kurang lebih kayak PNS Segitu. golongan 3 lah, 3A lah gitu loh. Itu baru 15.000 loh. Kesombongan ada anak muda. Ini kita udah sombong nih. Itu baru 15.000 loh. Itu baru 10 orang Ya, baru 10 orang. Belum Baru 20 10 ya. orang. Oke, jadi ini mungkin yang nonton langsung wah, kalau nanti anak saya ada yang macarin tukang cukur nikah aja. Ini dah. kan Ya. ini dah ini tujuan kita ke sini kan mau mengedukasi Makanya mengangkat teman-teman, derajat ya, tukang udah. cukur Bali kan. Iya, biar bisa lebih aware lah dengan pekerjaan ini, bahwa pekerjaan ini menghidupi lo gitu loh. Alangkah mungkin nanti misalnya anak-anak kecil lah. Apa cita-cita kalian mau jadi tukang cukur? Tukang cukur gitu. Itu mungkin Biar saja semua ya. nunduk sama kita. Iya. Kalau kemungkinan kalau ini di luar negeri deh, kalau di Jerman, kalau kita bicara di Belanda, Iya. ini udah ada yang bilang Udah cita-citanya tukang cukur. Karena kan kalau di luar kan Passion. pekerjaan itu nggak ada yang membanding-bandingkan gitu loh. Sama aja, semua rata pekerjaan itu. Even Bahkan dia tukang gali sampah kubur, pun tukang di sampah. luar negeri kayak dihormati loh. Kalau Tukang nggak gali ada dia kubur, tuh, ya. kalau nggak ada tukang sampah di luar negeri itu susah juga Iya. gitu. Cuman di Indonesia ya Masih, agak stereotip ini agak- yang masih perlu Nah. kita luruskan gitu masalah pekerjaan gitu. Oke, nah ini ngomongin kegiatan ya dari komunitas tukang cukur Bali ini. Bisa cerita ke sahabat Sonora kegiatan apa saja yang sudah dilakukan? Ini kan terbentuk 14 Desember 2019. Pasti banyak kegiatan sudah Oh. dilakukan. Apa aja boleh cerita ke sahabat Sonora? kita lebih ke kegiatan yang sosial sih. Sosial ya. Kita Biar punya kita juga kegiatan ya. Punya pikiran walaupun kita sebagai tukang cukur biar bisa berguna Berbagi. bagi orang lain, berguna bagi halayak banyak Banyak, gitu. gitu. Itu kegiatannya apa aja? Boleh cerita? Kalau kegiatan rutin kita di minggu ketiga biasanya kita datengin panti asuhan, kita nyukur gratis di sana di panti asuhan gitu. Mungkin pertanyaan kenapa nyukur gratis di panti asuhan gitu. Kita ini kan bisa dibilang cuman bisa berdonasi lewat apa namanya? Skill gitu. Skill. Ya. Akhirnya kita datang ke sana, kita potongin di sana kan lumayan tuh kalau mereka gini keluar, nyukur keluar itu bayarnya 10.000 15.000. Jadi kalau kita nyukur di sana otomatis uang di 10.000 atau 15.000 itu bisa dipakai hal yang lebih baik, lebih berguna gitu loh. Jadi kayak ada apa namanya? Kayak gempa bumi gitu kan, kayak kemarin tsunami, bencana alam Bencana gitu lah. alam, kita Bencana ikut alam juga. kayak Gunung Agung, kita juga berdonasi. bikin gelar cukur berdonasi. Jadi
cukur bayar seikhlasnya, nanti uangnya itu kita realisasikan ke sana gitu. Dan ada juga kegiatan kita nih, kegiatan kayak gerebek barber gitu. Seperti apa? Gerebek barber tuh kayak kita bikin konsepnya, jadi di sini di daerah Bali juga ada tukang cukur yang disabilitas kan. ya. Jadi maaf ya, mungkin anggota tubuhnya tuh mungkin kayak nggak ada kaki gitu loh karena kecelakaan kerja, dan dia menjadi tukang cukur gitu. Kita sangat mengapresiasikan semangatnya mereka, dan kita juga dapat cerita banyak dari mereka, Pengalaman. dan kita itu pelajaran. gerebek barber kayak mungkin kita bisa berbagi ilmu satu, skill, dan kita juga bisa berbagi alat. Jadi kita kasih mereka alat juga, apron, perlengkapan barber, dan mungkin kalau ada dana juga kita bikin kayak kemarin banner, neon box, dan lain-lain lah yang diperlukan beliau. Oh, oke. Kurang lebih kayak jargon kita. Oke. Berbagi itu tidak hanya soal materi. materi. Bisa juga dengan skill, contohnya ini kan, cukur bayar seikhlasnya, lalu kita donasikan ke panti asuhan atau ke tempat bencana Yang ini kan membutuhkan. juga, membutuhkan kan. Ini termasuk Berarti pandemi juga ada kegiatan gitu juga ya? rutin. Iya. Ada. Oke, itu juga salah satu support dari komunitas tukang cukur Bali ini ya terhadap masyarakat. Nah, ini mungkin sahabat Sonora yang lagi nonton untuk hari ini, kayaknya kalau mau bergabung nih gitu ke komunitas tukang cukur Bali ini, apakah dia terbatas hanya di kabupaten tertentu saja, atau memang harus memiliki skill bisa cukur dulu, atau seperti apa? Yang mungkin ingin bergabung gimana? Yang penting mereka tinggal di Bali dan mau menjaga nama Bali, menjaga nama baik tukang cukur, kita terbuka untuk umum. Kalaupun mereka tidak bisa nyukur, belum bisa, Dan kita Anda mau bisa memfasilitasi pengen jadi tukang cukur juga Bisa. kita bisa. kita ada barber course-nya, ada Kita ada kursusnya. barber course kok gitu istilahnya. Kita juga ada aset-aset yang mungkin kita bagi juga ke teman-teman, apalagi teman-teman yang mau belajar cukur kan. ya. Kita Oke. fasilitasi itu untuk belajar. Oke gitu ya. Terus kalau mau bergabung mungkin Instagram Ya, Tukang Cukur Bali ada? ya, ada Instagram, tukang cukur At Bali. Instagram tukang tukang Instagram tukang cukur Toekang. Bali gitu. Toekang cukur Bali. Oke. Ketuk aja DM-nya. Dibalas pasti ya. Pasti dibalas. Pasti. Kalau enggak serang aja adminnya. Oh, iya, ya. Karena ada Nanti- di sini salah Yang satu- PPPP gitu aja. PPPP gitu aja. Nanti Pak. pasti diajak bergabung kok. Kita juga setiap ada kegiatan, kita kan bikin kegiatan setiap bulan, Setiap udah bulan. pasti ada kegiatan. Iya. Kita pasti share di grup. Share di Jadi grup, buat kita juga bareng. nggak ada paksaan. Seandainya teman-teman istilahnya nggak bisa pun nggak apa-apa. Utamakan yang selalu diutamakan gitu. Jadi kalau bisa, ayo kita gabung. Kalau nggak bisa pun nggak apa-apa. Gitu. Oke, nah ini terakhir nih, kalian kan udah lama ya menekuni dunia percukuran ini. Ada ini nggak sih pengalaman yang unik, mungkin ketemu customer atau apa yang membuat kayaknya susah dilupakan nih sampai sekarang? Mungkin satu-satu boleh cerita. Siapa Edo nih? dulu Ini deh. Boleh dari itu. Kalau pengalaman unik, dibanting customer. kalau pengalaman ini itu waktu saya masih baru-baru belajar sih. Saya masih baru belajar kan, saya berusaha untuk berkomunikasi kan, berkomunikasi sama customer biar nggak ada miskomunikasi. Jadi di sana pun customernya badannya gede gitu kan, pakai tato. Dari awal dia masuk pun saya udah agak tegang nih, udah agak tegang. Dan saya coba untuk berkomunikasi, tapi beliau nggak, istilahnya mungkin agak ada masalah atau apa, atau saya juga yang salah, kebanyakan nanya sih dari mana tadi beli, tinggal di mana tadi Maunya beli, ramah dipotong gitu ya. gimana Maunya gitu. ramah ya, tapi dikira Akhirnya mungkin pembantu dia baru. ada masalah atau problem di luar gimana nggak tahu. Akhirnya itu karena saya bikin emosi lagi, itu dia berdiri gitu. Kamu nanya-nanya terus gitu, bisa cukur nggak gitu? Cukur aja diginiin gini. Lihat saya akhirnya dari sana sih nggak bisa lupa sampai sekarang. Pengen pulang. Pengen berhenti Dari cukur. habis kejadian itu, entarnya pengen pulang. Pengen Tapi besok lanjut lagi. Oke, kalau siapa lagi? Dude dulu. Kalau Dude. saya itu saya sempat nyukur di Gianyar. Di Gianyar itu sempat ada salah satu customer turun dari mobil yang cukup mewah, keluar di sana, dia mengajak 2 bodyguard. Ajak 2 bodyguard itu. Ajak 2 bodyguard, jadi antrian saya di skip nih sama dia. Sama dia di skip, langsung masuk, langsung duduk di kursi saya. Tak.
Singkat cerita saya nyukur didampingi 2 bodyguard di belakang saya. Coba bayangin. Tremornya, keringetannya, waduh semua. Dan yang ngejelasin mau potong seperti apa tuh bukan customernya, jadi dari bodyguardnya. Waduh, itu di belakang saya nyukur itu ada 2 bodyguard tuh. Itu sih pengalaman saya yang paling, waduh ya nggak bisa dilupakan. Tapi akhirnya lancar. Sungkarnya lancar dan wah lumayan itu dibayar. Oh, oke. Itu yang ditunggu-tunggu ya. Iya. Oke, beliau guys sekarang. Kalau saya sih, kalau pengalaman unik sih selama 4 tahun yang di dunia cukur nih kayaknya nggak ada sih. Datar-datar aja gitu. Cuman kan kalau yang bikin kesel itu biasanya customer yang nggak mau diajak komunikasi di awal gitu loh. Misalnya dia di awal bikin tipis beli gitu. Udah saya bikin tipis, oh kurang tipis, kurang gini gitu. Mungkin karena nggak nyambung komunikasinya, jadi pekerjaannya kan jadi double, lebih berat gitu. Itu aja sih, kalau yang unik belum sih saya menemukan gitu loh. Oke, nah ini terakhir nih ya. Uniknya udah. Pernah nggak sih nyukur mungkin pejabat atau orang penting lah ya, yang mungkin kalau orang biasa nggak mungkin dong megang kepalanya. Pernah. Dan itu pun pernah. Seru ya? Pernah. Gimana rasa seru? Seru. Dapat Itu megang kepala tegang. Itu juga dapet. kayak today tadi, istilahnya datang parkir gitu kan, keluar bodyguard gitu, baru keluar dari mobil, gitu kan, kaget, aduh gimana nih gitu kan. Akhirnya pas nyukur ya agak gini dikit. Tremor. dikit. Oke, itu dia Sobat Sonora cerita dari komunitas tukang cukur Bali ya. Kalau selengkapnya nanti bisa dengerin di Spotify, cari aja Sonora Bali 98,9 FM, karena di sana ceritanya lebih panjang lagi. Tentunya, karena ini lebih keterbatasan kompleks waktu. lagi. Oke, terima kasih buat di Edo Renanda, terus beli Yoges juga, terima kasih, beli Today juga. Ya, Terima kasih sudah berbagi di Sonora Bali, tentunya lancar buat komunitas tukang cukur Balinya ya. Astagfirullah. Oke, sahabat Sonora, itu dia obrolan kita untuk hari ini bersama komunitas tukang cukur Bali. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.